reaktansi induktif dan kapasitif. Reaktansi disebut juga dengan resistansi semu, yang merupakan nilai tahanan semu dari komponen elektronika yang terjadi pada aliran arus AC. Tepatnya adalah perlawanan sebuah rangkaian atau sirkuit elektronika terhadap perubahan tegangan atau arus listrik karena adanya induktansi atau kapasitansi. Dasarnya reaktansi listrik hampir sama dengan resistansi atau hambatan listrik dan satuan dalam pengukurannya juga sama, yaitu ohm. Bedanya antara reaktansi dan resistansi yaitu nilai reaktansi cuma bisa diukur saat dialiri listrik arus AC. Dan kenapa hal ini terjadi? Karena reaktansi cuma terjadi saat adanya perubahan tegangan atau arus listrik pada sebuah tegangan, sedangkan pada arus searah DC nilai tegangan dan arus listrik tetap atau konstan. Jadi gak terjadi reaktansi pada rangkaian tersebut. Komponen elektronika yang memiliki nilai reaktansi pada rangkaian AC adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Sebagai pengetahuan atau bukan, mengingatkan kembali bahwa rangkaian arus bolak-balik adalah hubungan listrik dari sumber energi listrik arus bolak-balik dengan satu atau lebih alat pemakaian listrik. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat. Komponen yang terbuat dari susunan lilitan kawat ini memiliki sifat yang dapat mengantarkan arus listrik searah namun akan menghambat arus listrik bolak-balik. Sifat induktor yang menghambat arus listrik AC ini yang disebut dengan reaktansi induktif. Jadi, pada dasarnya dimaksud dengan reaktansi induktif adalah hambatan atau tahanan induktor terhadap arus listrik AC. Pada dasarnya, timbulnya hambatan pada induktor dikarenakan adanya perubahan medan listrik dan medan magnet pada induktor. Ketika dialiri arus listrik secara bolak-balik, hambatan terhadap arus listrik yang mengalir melalui induktor dalam rangkaian AC ditentukan oleh resistansi AC yang dikenal dengan impedansi. Berikut cara menghitung reaktansi induktif berdasarkan gambar kerja yang saya buat. Rumus reaktansi induktif adalah XL sama dengan 2 PFL. Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai reaktansi induktif akan meningkat secara keseluruhan apabila salah satu dari frekuensi maupun induktansi meningkat. Apabila frekuensinya mendekati tak terhingga, maka nilai reaktansi induktor juga akan meningkat hingga tak terbatas seperti pada rangkaian terbuka. Jadi nilai reaktansi induktif proporsional terhadap frekuensi. Jadi dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi dan berbanding terbalik dengan nilai arus listrik. Kemudian kita bagaimana dengan kapasitor? Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan DC yang searah, maka kapasitor akan melakukan pengisian muatan listrik hingga sampai pada nilai tegangan yang sama dan dengan nilai tegangan yang diberikannya. Namun apabila kapasitor diberikan tegangan AC yang polaritas tegangannya berubah-ubah dari polaritas positif ke polaritas negatif ataupun sebaliknya,
maka muatan pada kapasitor akan diisi dan dibuang atau dilepas secara terus-menerus sesuai dengan frekuensi tegangan AC yang diberikan. Dan resistansi pada kapasitor dikenal dengan reaktansi kapasitif yang biasa dilambangkan dengan simbol Xc. Diartikan sebagai hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik. Dengan nilai reaktansi kapasitif ini adalah berbanding terbalik dengan besaran frekuensi arus bolak-balik. Reaktansi kapasitif memiliki nilai yang bervariasi tergantung frekuensi tegangan AC yang diberikan. Cara menghitung reaktansi kapasitif adalah Xc sama dengan /2 pfc. Dari rumus yang ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi yang diaplikasikan kepada kapasitor, semakin rendah nilai reaktansi kapasitifnya. Dan hal ini berbanding terbalik pada reaktansi induktif.